Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan kembali untuk bersama kita beribadah, melayani bersama. Dan kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Hosana bagi Sang Raja. Kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan siapakah Yesus itu sudah menjadi pertanyaan yang sudah sejak lama ditanyakan. Bahkan dikatakan sudah berabad-abad, dari sejak zaman Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, sampai sekarang pun terus ditanyakan. Walaupun sebagian besar orang setuju bahwa memang betul Yesus itu adalah tokoh yang sungguh nyata, yang sungguh hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi kebanyakan dari mereka juga belum sepakat tentang siapakah dia sesungguhnya. Ada yang beranggapan bahwa Yesus hanyalah seorang guru. Walaupun dia adalah guru yang agung, guru yang mulia, guru yang luar biasa, tapi tetap saja dia adalah manusia biasa. Dia adalah seorang guru. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin politik, gitu ya, pemimpin pergerakan. Para muridnya menjadi anggota pergerakan itu dan mereka berjuang, namun akhirnya mereka gagal. Dan Yesus sebagai pemimpinnya harus dihukum mati. Ada juga mungkin yang melihat Yesus agak tinggi sedikit, ya, tetapi tetap saja mereka melihat dia sebagai manusia, tapi adalah seorang nabi. Nabi adalah manusia juga. Memang dia menyampaikan pesan dari Allah, tapi dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Orang-orang berpikiran seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya, tentu saja kita tahu, kita percaya, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu lebih daripada semua yang tadi disebutkan itu, bukan? Memang dia mengajar dengan luar biasa. Dia memimpin dengan luar biasa, dia mengadakan banyak tanda mukjizat. Dia membawa pesan dari Allah, tapi dia lebih daripada itu karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah raja dari keturunan Daud. Itulah Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat itu. Dialah Mesias yang kita nantikan. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Dan hari ini kita mau bersama-sama merenungkan hal ini. Hari ini kita akan bicara 2 hal saja, 2 poin. Yang pertama adalah tentang Raja Mesias yang ditinggikan, yaitu Yesus. Yang kedua adalah lalu bagaimana respon kita sebagai para murid Kristus pada saat kita sudah mengaku dia sebagai Raja atau Mesias kita. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang layak ditinggikan. Nah, saudara sekalian, sebelum tiba di Betfage dan Betania, Tuhan Yesus dan para murid itu melakukan perjalanan. Ini kira-kira gambarannya lah ya. Kita
mungkin tidak tahu persis rombongan itu ada berapa orang, tapi mereka itu berjalan dari Yeriko ke Yerusalem. Paling tidak kalau kita membaca dari bagian Markus pada bagian 10 ayat 46 dikatakan bahwa Yesus dan muridnya itu berangkat dari Yeriko. Jadi mereka berangkat dari Yeriko menuju Yerusalem. Nah, Yeriko itu ada di bawah, ya, berapa ratus meter di bawah permukaan laut, sedangkan Yerusalem itu di atas, ya, dekat Bukit Zaitun, dan berapa ratus meter juga, 800 meter mungkin di atas permukaan laut. Jadi mereka itu berjalan menanjak. Jadi bisa dikatakan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sulit secara fisik, tetapi selain itu kita tahu Tuhan Yesus sebelumnya sudah pernah memberitahu para muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan mati bagi manusia. Oleh karena itu perjalanan itu adalah perjalanan yang semakin lama semakin dekat kepada salib, dan tentu saja membawa perasaan tertentu pula di dalam dirinya. Nah, kita melihat bahwa perjalanan itu mereka tempuh kira-kira sekitar 20-an kilometer baru sampai di sana. Nah, di Betfage ini dan di Betania ini bisa dikatakan merupakan sebuah lokasi atau titik transisi dari pengajaran atau pengungkapan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, Tuhan Yesus berapa kali tercatat di dalam firman Tuhan melarang para muridnya untuk memberitahu orang lain tentang siapa dia. Dia berkata misalnya, ya, di Markus 8 ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Tapi itu sebelumnya, karena kali ini pada saat dia sudah mencapai Betfage dan Betania ini, dia sedang merencanakan dan nanti akan melakukan sebuah tindakan yang mengizinkan orang banyak untuk menyambut dia, untuk memuji dia sebagai seorang raja. Jadi ini adalah suatu hal yang berbeda. Dari yang tadinya disembunyikan, sekarang diungkapkan atau dinyatakan. Oleh karena itu, bagian ini merupakan bagian yang penting, bagian peralihan kepada pengungkapan itu. Nah, kalau pada saat kita membaca hal ini, kita akan melihat bahwa dia telah merencanakannya, mengatur semuanya, dan dikatakan bahwa dia mulai berangkat itu nanti adalah dari daerah Betania dan Betfage dan melalui Bukit Zaitun dan akan sampai kepada Yerusalem, dan dia melakukan semua itu untuk memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi dalam bagian ini kita akan melihat identitas Tuhan Yesus sebagai Mesias itu ditunjukkan di tempat ini. Dan kita lihat apa buktinya kita melihat. Yang pertama, Yesus itu mengatur segala sesuatu dengan otoritas ilahi untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang layak ditinggikan. Nah, di ayat 2 dan 3 Tuhan Yesus itu mengutus 2 muridnya untuk pergi ke sebuah kota untuk mengambil seekor keledai, ya, untuk nanti ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan keledai itu adalah keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Nah, waktu kita mendengar perintah seperti itu, mungkin ada orang punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau secara manusiawi berpikir bahwa Tuhan Yesus mengutus muridnya ke sana, mungkin saja Tuhan Yesus sudah buat janji dengan pemilik dari keledai itu. Nanti ya, saya akan utus murid saya 2 orang, nanti pergi ambil, ya, siap-siap begitu ya. Itu satu sisi orang mungkin bisa menafsirkan seperti itu. Tapi di sisi lain, dan saya merujuk kepada beberapa tafsiran atau beberapa komentator atau komentari dari yang saya lihat, mereka mengatakan bahwa bukan sekedar pengaturan manusia biasa. Bukan secara manusiawi Tuhan Yesus membuat rencana dan mewujudkan itu, tetapi itu adalah sebuah pernyataan kemahatauannya. Jadi dia tahu nanti di sana ada keledai ya, tertambat, keledai beban yang muda yang belum pernah ditunggangi. Ini adalah sebuah pernyataan pengetahuan supranaturalnya, pengetahuan atau otoritas ilahinya yang dia tunjukkan. Paling tidak itu disampaikan oleh beberapa penafsir, misalnya R.T. France, William Lane, ya, John MacArthur, dan lain-lain. Mereka mengungkapkan itu, mengungkapkan kemahatauan Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Otoritas ilahi ada di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa ia mengatur segala sesuatu, tapi dengan otoritas ilahinya. Dia tahu dengan tepat apa yang akan ditemui oleh para muridnya di kota itu. Nah, selain itu, dalam tradisi Yahudi, hewan atau binatang yang belum pernah ditunggangi, umumnya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang
sakral, yang kudus, untuk rohani. Jadi waktu kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memakai binatang atau hewan seperti itu, artinya adalah apa yang sedang direncanakan dan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah tindakan yang memiliki makna rohani, yaitu keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Nah, selain itu, ini adalah hal yang penting adalah dia menggenapkan nubuat dari Zakaria pasal 9 ayat 9. Tolong di next, nggak bisa. Zakaria 9 ayat 9 berkata, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi, ternyata dulu ya, para nabi sudah pernah menubuatkan nanti ada raja yang datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi disinilah kita melihat Tuhan Yesus menggenapkan nubuat yang telah disampaikan itu. Karena dia telah memanggil para muridnya untuk pergi mengambil keledai itu yang nantinya dia akan pakai untuk ditunggangi untuk masuk ke kota Yerusalem. Untuk menunjukkan bahwa dialah yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dari Zakaria. Dialah orangnya, dia adalah raja yang dinantikan itu, Mesias yang dinantikan itu. Dan dia datang, tadi dibaca dalam Zakaria dikatakan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia datang bukan seperti raja lain yang memimpin dengan kuda perang, tapi dia datang dengan lemah lembut mengendarai seekor keledai. Ayat ini kembali menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Mesias yang layak ditinggikan, raja yang dinantikan, bukan sekedar manusia biasa. Jadi setelah mendengar perintah Tuhan Yesus, kedua murid itu pergi ke kota itu dan betul mendapati persis seperti yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan kemudian kita melihat bahwa semua detail yang disampaikan tergenapi dan dilihat langsung oleh para muridnya. Hal-hal kecil seperti keledai itu belum ditunggangi, ada di mana, semua disampaikan kepada mereka. Dan kemudian ketika para murid mulai melepaskan keledai itu, ada orang berkata, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Nah, reaksi ini menunjukkan bahwa sepertinya mereka tahu itu punya siapa gitu. Kenapa kalian ambil keledai itu? Kemudian mereka menyampaikan pula apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, dan akhirnya mereka juga menyerahkan keledai itu kepada para murid. Kembali kita melihat bahwa otoritas ilahi Tuhan Yesus ada di sana, sehingga orang-orang yang melihat apa yang terjadi dengan hanya mengungkapkan perkataan jawaban Tuhan Yesus seperti itu saja, mereka pun memberikan keledai itu kepada para murid. Nah, itu dari yang pertama, bagian pertama. Ia mengatur segala sesuatu dengan otoritas ilahi yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang layak ditinggikan. Yang kedua adalah kita melihat seruan pengakuan Yesus sebagai Raja yang di ayat 7 sampai 10. Nah, jadi sekali lagi tadi kita sudah katakan bahwa gambaran Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu adalah penggenapan nubuat dari Zakaria itu ya. Jadi mereka melihat bahwa seorang raja telah datang dengan mengendarai seekor keledai. Nah, kemudian kita melihat apa yang mereka lakukan. Mereka menghamparkan pakaian di jalan, ya, menghamparkan pakaian di jalan supaya dilewati oleh Tuhan Yesus dengan keledai. Nah, kita sekarang melihat hal itu mungkin kita bisa menghubungkannya dengan karpet merah ya. Kalau ada tamu penting dari negara lain atau tamu penting lainnya, kita sediakan karpet merah untuk dilewati. Nah, kita mungkin bisa menanggapi itu sebagai orang penting. Nah, pada saat itu kalau orang mengalasi jalan itu dengan pakaian, mereka akan teringat dengan apa yang juga pernah tercatat di dalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja misalnya, mencatat pada saat Yehu itu diangkat sebagai raja. 2 Raja-Raja 9 ayat 13 mengatakan, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaian dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Jadi waktu itu pada saat Yehu menjadi raja, ternyata ada praktek seperti ini pula. Melepaskan baju, dihamparkan dan dilewati Yehu sebagai raja. Jadi mereka akan menghubungkan itu dengan menyambut seorang raja. Kemudian ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan ini juga adalah penggenapan tradisi mesianik. Karena kenapa? Kalau kita baca Injil lainnya menyebutkan bahwa ranting-ranting itu adalah ranting apa? Pohon palem. Di mana palem juga
sering dikaitkan dalam tradisi Yahudi sebagai tanda kemenangan, tanda pembebasan. Jadi mereka pada saat menebarkan ranting itu menyatakan bahwa dialah raja itu yang datang untuk membebaskan kita, memberikan kita kemenangan, dialah orangnya. Jadi dengan menyebarkan ranting itu mereka turut memuji, turut mengakui, turut menerima dia sebagai raja yang membawa kemenangan dan pembebasan. Nah, selain itu, bukan cuma pakaian ranting, tapi dari mulut mereka keluar pujian kepada dia. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi mereka memuji dia dengan pujian yang begitu mengagungkan dan memuliakan dia itu. Dan pujian ini juga terdapat dalam perjanjian lama juga. Misalnya Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dan Mazmur 118 adalah salah satu mazmur yang dianggap dan sebagai mazmur mesianik, yang menggambarkan tentang nubuatan kepada kedatangan Mesias di suatu saat. Jadi kita melihat dari beberapa bukti, tindakan, pujian mereka, kita semua bisa diyakinkan bahwa memang Tuhan Yesus adalah Mesias itu yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang telah masuk ke dalam kota Yerusalem dengan cara seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Namun sesungguhnya ada satu hal yang tidak mereka lihat adalah Tuhan Yesus datang tidak menggenapi apa yang para orang-orang itu inginkan. Karena mereka menginginkan Mesias atau raja, itu adalah raja politik ya. Pemimpin politik yang nanti datang dengan kuasanya untuk menumbangkan pemerintah Romawi sehingga mereka bisa dilepaskan. Itu mungkin yang mereka pikirkan pada saat itu, pada saat mereka menyambut dia. Tetapi Tuhan Yesus datang sesungguhnya adalah mendirikan kerajaan Allah yang mencakup semua hal termasuk hal yang rohani, tetapi bukan yang dimaksud seperti para orang-orang waktu itu. Jadi saudara sekalian, itulah yang terjadi pada saat Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Nah saudara sekalian, pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang dapat disebut sebagai raja? Kalau kita ingin percaya seseorang sebagai raja, apa yang dia perlu tunjukkan kepada kita bahwa kita baru mau percaya, bahwa baru mau menerima bahwa dia sebagai raja. Nah, Alkisah ada seorang pangeran ya, yang dia baru saja diangkat menjadi seorang raja. Karena dia selama ini tinggal di istana, dia jarang keluar atau mungkin tidak pernah keluar. Dia tidak dikenali oleh orang-orang atau ya anggota kerajaannya atau rakyatnya begitu ya. Dan hari itu karena masih muda dia merasa dia bosan dan dia mau melihat keluar kondisi sana di luar seperti apa. Akhirnya karena dia adalah seorang raja, tidak mungkin dia keluar dengan mahkotanya, dengan pakaiannya. Dia keluar dengan menyamar. Nah waktu dia menyamar, tak tahu tiba-tiba saja apa barang yang dia bawa itu hilang ya. Dicopet atau apa. Jadi kantongnya, bawaannya itu hilang. Sehingga apa saja yang dia bawa itu hilang, termasuk uangnya. Nah pada saat dia ingin mencari makanan, membeli makanan, nah gawat uangnya tidak ada. Waktu itu tidak ada handphone ya, jadi tidak bisa menghubungi siapapun. Tetapi dia dengan yakin datang kepada penjual makanan itu berkata, kamu berikan saya dulu makanan itu, nanti aku baru bayar, nanti bayarnya. Karena dia tidak bawa uang. Tapi nanti aku bayar 5 kali lipat ya. Apakah pemilik toko itu percaya? Tidak ada yang percaya kepadanya. Apa dasarnya aku percaya kepadamu? Apa dasarnya aku berikan makanan kepadamu dan janjimu itu bagaimana saya bisa percayai? Tidak ada yang percaya kepadanya. Dia pindah ke toko lain, tidak ada yang percaya. Dia berkata, aku ini raja kerajaan ini. Kamu rakyatku. Mereka tidak percaya. Kalau kamu raja, aku ini tahu nggak? Aku ini pamannya raja. Aku lebih tinggi daripada kamu. Kamu penipu, pergi kamu. Jadi tidak ada yang percaya kepada dia. Nah, saudara sekalian, dari apa yang membuat seseorang dapat disebut sebagai raja adalah ada sebuah tanda, ada sebuah bukti yang harus ditunjukkan olehnya, barulah orang bisa percaya bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya. Nah, saudara sekalian, ilustrasi cerita sederhana ini untuk membawa kita menghubungkan dengan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Jadi pada zaman itu, pada saat orang-orang sedang menantikan seorang raja, kenapa mereka harus percaya Yesus sebagai raja atau Mesias yang dijanjikan? Kenapa dia harus percaya
orang Yesus dari Nazaret itu sebagai orang atau raja yang dijanjikan. Bukti apa yang bisa ditunjukkan, yang dikeluarkan supaya mereka bisa percaya. Nah, saudara sekalian, bukankah pada zaman itu banyak orang juga ingin menunjukkan dirinya atau mengakui dirinya sebagai Mesias. Aku ini Mesias, ayo ikut aku akan memimpin kamu. Tetapi mengapa yang harus dipercaya adalah Yesus dari Nazaret itu, bukan Mesias yang lain. Kenapa seperti itu? Nah, paling tidak dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita renungkan bersama itu, paling tidak kita sudah melihat dua hal, bukan? Itu adalah otoritas ilahi yang ditunjukkan Tuhan Yesus dengan kemahatauannya dan juga penggenapan mesianik yang ditunjukkannya saat ia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai beban yang mudah itu. Dia adalah Mesias yang kita percayai. Selain itu, selain bagian ini, bagian Alkitab lain juga mengungkapkan hal itu. Ya, kita tahu tadi kita juga pengakuan iman rasuli. Kita tahu dia adalah yang dilahirkan dari Roh Kudus, ya, lahir dari dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kelahirannya sudah dinubuatkan, bahkan malaikat menyampaikan itu kepada Yusuf dan Maria sebelum mereka menikah. Kemudian juga berita kelahirannya disampaikan kepada para gembala, mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian para orang Majus melihat bintangnya dari jauh dan datang ke Yerusalem untuk mencari dia yang adalah raja itu. Jadi bukti-bukti yang tidak terbantahkan sudah ada di dalam Alkitab kita, yang membuat kita tidak bisa tidak percaya untuk percaya dia adalah sungguhnya Mesias yang layak ditinggikan itu. Tidak ada keraguan lagi, bukan? Nah, suatu kali Matius 16:13 mencatat bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia kali ya, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi lah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi katamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka kemudian kita lihat Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara sekalian, kalau saat ini kita semua ditanya oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Apakah kita akan menjawab seperti orang-orang tadi, kita hanya menerima dia sebagai guru yang agung, pemimpin politik, atau sekedar nabi? Seharusnya kita seperti Rasul Petrus, kita akan berkata, ya Tuhan Yesus, engkaulah Mesias, engkaulah anak Allah yang hidup, engkaulah Raja kami. Saya yakin inilah yang menjadi pengakuan kita semua, bukan? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, kita masuk ke poin kedua, jika kita memiliki bukti yang tak terbantahkan tentang kemesiasan Yesus, bagaimana sekarang seharusnya respon kita sebagai para murid Kristus? Kita harus menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan di sana, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi Tuhan Yesus ternyata setelah disambut dengan luar biasa, dengan begitu hebohnya, ternyata dia setelah itu tidak melakukan tindakan yang mungkin mereka harap-harapkan. Dia tidak menunjukkan sebuah kuasa yang luar biasa untuk menumbangkan pemerintah Roma. Dia tidak ada usaha apapun untuk itu. Tetapi dia cuma hanya ke bait Allah, melihat-lihat, meninjau, melihat dengan teliti apa yang terjadi. Itu saja. Di sini dikatakan bahwa kalau bahasa asli dari melihat itu adalah melihat sekeliling dengan teliti. Ya, memang penafsir mengatakan waktu itu dia sedang meninjau, mengamati apa yang sedang dilakukan di dalam bait Allah. Aktivitas keagamaan, misalnya mereka mempersembahkan korban, dan di depan ada menjual hewan korban, ada yang tukar uang. Dia juga melihat ibadah yang berlangsung, dia juga melihat para pemimpin, imam ahli Taurat, ya, orang Farisi, dia juga melihat mereka semua. Tetapi waktu itu dia tidak melakukan apa-apa. Dikatakan bahwa dia tidak langsung bertindak, tapi kemudian dia pulang atau dia keluar lagi dari kota Yerusalem. Baru setelah itu, ya, kita baca Markus berikutnya, dia baru kembali lagi dan kemudian mengusir para pedagang di bait Allah, bukan? Nah, kita melihat bahwa yang dinantikan atau yang dipikirkan oleh orang-orang pada masa itu tidak terwujud di dalam dirinya. Jadi pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan penampakan seperti itu, mengendarai keledai, ya, mereka tahu dia adalah raja, tapi mereka pikir dia adalah raja politik itu, Mesias politik. Jadi mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia, penolong kita sudah datang.
Tapi kemudian mereka melihat tidak ada yang terjadi. Mungkin mereka kecewa. Sebelumnya mungkin orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus itu adalah orang yang sudah mungkin pernah mendengar tentang apa yang dia lakukan, melihat langsung apa yang dia lakukan, dan juga mungkin mereka juga banyak orang yang melihat keramaian dan mereka ikut-ikutan melakukan juga. Tetapi intinya semua dari mereka adalah tidak mengerti sesungguhnya atau tidak mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus itu sebagai Raja bagi kehidupan mereka. Mereka cuma mau Tuhan Yesus datang menyelesaikan masalah mereka, yaitu adalah masalah yang mereka telah alami, itu adalah dijajah oleh pemerintah Romawi. Dan ternyata mereka kecewa dan kemudian mereka juga lah yang nantinya akan berkata, salibkan dia. Sebelumnya Hosana, kemudian salibkan dia. Kita melihat bahwa sungguh-sungguh di dalam hatinya belum ada perubahan yang luar biasa, belum ada hati yang diserahkan kepada Tuhan. Nah, itulah yang terjadi kepada mereka. Sehingga mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Raja yang sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus bukan Raja yang hanya memiliki dunia ini saja, tapi dia memiliki seluruh kehidupan hati kita, semua harus dibawa kendali dia dan dipersembahkan kepada dia. Sehingga cara pikir kita, segala pilihan kita, gaya hidup kita, nilai-nilai hidup kita, semuanya harus diatur, dikuasai oleh Tuhan Yesus Sang Raja kita. Nah, saudara sekalian, kita semua digambarkan seperti memiliki tahta ini di dalam hati kita. Hati kita semua dipenuhi dengan tahta ini, cuma pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di sana? Itu pertanyaannya. Siapa atau apa yang duduk di sana? Paling tidak ada dua kelompok orang Kristen. Yang pertama adalah mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja. Mereka percaya Dia Juru Selamat. Tetapi di dalam hati mereka, Tuhan Yesus tidak duduk di kursi itu. Tuhan Yesus tidak duduk di kursi itu. Yang duduk di kursi itu adalah orang lainkah atau barang lain. Mungkin harta mereka atau hobi mereka atau keinginan mereka, hawa nafsu mereka yang masih duduk di dalam atau di atas kursi itu. Dan Tuhan Yesus tidak di sana. Jadi dia bukan yang paling utama, dia bukan yang mengatur, dia bukan yang berkuasa. Dia hanya kalau dibutuhkan, ya Tuhan Yesus engkau di sana saja, kalau aku butuh ku panggil ya. Jadi seperti itu, mereka tidak menganggap dia sebagai Raja yang berkuasa menguasai hidupnya. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua yang seharusnya juga kita miliki sikapnya adalah mereka yang menjadikan tempat itu sebagai tempat bagi Yesus untuk bertata, untuk berkuasa. Pada saat Tuhan Yesus berkuasa sebagai Raja dalam hati kita, Dia berhak memerintah kita untuk melakukan ini dan itu. Dia mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu, kita lakukan. Dia tidak mengizinkan, kita tidak bisa melakukan karena Dia adalah Raja kita yang sesungguhnya. Cuma yang disayangkan adalah, yang terjadi adalah seringkali kita tidak seperti itu. Kita tidak menempatkan Tuhan Yesus di atas tatanya. Bahkan kita berusaha menarik Dia turun dari tatanya. Dan biar kita, kedagingan kita, manusia lama kita yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Apakah itu juga yang terjadi kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat kita belajar firman Tuhan, atau kita dengar firman Tuhan berkata seperti ini, lalu kita cek dulu, apakah ini cocok dengan keinginanku? Kalau cocok, oke, aku terima, aku lakukan, aku hidupi. Tetapi kalau firman Tuhan itu berbeda dengan keinginanku, nah ternyata posisinya sudah ditentukan. Keinginanku lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga aku tidak mau menuruti apa kata firman Tuhan. Walaupun memang kita tahu menjalani atau melakukan firman Tuhan tidak semudah, segampang kita mengucapkannya. Tetapi apakah hati kita ada di sana atau tidak? Ataukah kita membeda-bedakan firman Tuhan? Ada firman Tuhan yang ini, oh ini cocoknya untuk dia, bukan untuk aku. Yang ini, ya oke lah, aku bisa. Yang ini bukan untuk aku. Misalnya firman Tuhan mengatakan, ayo kita belajar mengampuni. Lalu kita berkata, mengampuni, kalau yang lain oke lah. Suruh pelayanan, mati-matian, berjuang untuk Tuhan, pergi misi, saya oke semua. Tapi kalau yang ini mengampuni, sorry Tuhan, aku tidak bisa. Karena sulit sekali. Orang itu sudah begitu dalamnya menyakiti hatiku. Bagaimana mungkin aku mengampuni dia? Nah itu contohnya. Atau contoh yang lain misalnya kita diajarkan untuk bersabar, untuk memberikan persembahan, untuk melayani dan sebagainya. Kita akan membandingkan itu dengan keinginan kita. Kalau cocok kita mau, kalau tidak, sorry. Akulah yang didahulukan, akulah yang harus nomor satukan dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, apakah kita juga bergumul dalam hal ini? Kita semua bergumul di dalam kelemahan kita masing-masing. Ada kecenderungan-kecenderungan kita yang sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi kita mohon kepada Tuhan,
sungguh-sungguh kita bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang bertata, yang duduk di tata itu, dan mengatur kehidupan kita semuanya, pribadi demi pribadi, sehingga hidup kita itu boleh sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ingatlah, pada saat hari ini kita membahas Markus pasal 11 ini, kita kembali diingatkan tentang dialah Raja yang sesungguhnya, yang telah datang ke dalam dunia, dan biarkan dia juga menjadi Raja yang berkuasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima dia sebagai Raja itu? Sudahkah kita membiarkan dia bertata dalam hati kita secara pribadi? Sudahkah firman-Nya yang menjadi pedoman dan pengatur kehidupan kita? Dan sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang mulia bagi Raja kita? Hari ini banyak gereja atau banyak orang merayakan sebagai Minggu Palma atau Minggu Palem, karena memperingati hari di mana Tuhan Yesus masuk Yerusalem dan disambut dengan daun palem. Dan biarlah hari ini kita kembali diingatkan akan firman Tuhan ini, kita tahu dia layak menerima segala pujian, kita memuji dia dengan Hosana. Tapi jangan lupa, pujian kita kepadanya itu harus diikuti dengan kehidupan kita yang dipersembahkan sepenuhnya kepadanya. Hosana bagi Sang Raja, di mana hidup kita dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terakhir pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana saya melihat Yesus di dalam hidup ini? Siapakah Yesus bagi saya? Apakah saya benar-benar mengakui dia sebagai Raja? Yang kedua, bagaimana saya bisa lebih menyerahkan hidup saya kepada otoritas Yesus setiap hari?